Itu dia, dengan concentrated energy juga ngebuat dari Bob. Yap, oke, Regi harus mundur sedikit. Sementara turtle-nya menjadi milik siapa? Dengan Glorious Parway memang sudah untuk dikeluarkan dari Sunsuji, tapi ternyata turtle-nya milik Albert. Maka sekarang pertempuran terus terjadi dengan satu Fish Strike-nya begitu indah tadi diperlihatkan oleh Jairan. Tapi Regi mengatakan damage-nya. Coba lihat Idoknya pun menjadi korban kali ini. Oke, dan keuntungan kali ini dikantongi kembali oleh EVOS. Mereka secure, tapi Regi tertinggal. Yap, Regi tertinggal. Albert sudah hilang duluan. Akankah Regi bisa menyelamatkan diri karena sekarang flickernya pun sudah dikeluarkan, tapi Jairan melihat dari kejauhan. Mencoba untuk bisa menggambarkan satu yang terakhir dan Regi down. Itu dia ya, dan pressure. Wait, depan yang lain, Gi. Sakit banget damage yang dihasilkan. Oke, walaupun secara level, tapi diversion depan Oke, umum. wah depan umum banget itu diversion. Kaget saya juga. Diversion depan umum yang untuk ngusir juga pemain-pemain dari EVOS, dan harusnya gold lane-nya ini Bob. Wait, Enggak ya, enggak ya. hehe. Hati-hati Erlan. Hehe, mencoba untuk bisa mengamankan dan masih berhasil untuk bisa mengamankan auto turret bagian Jangan bawah. sampai SOD jadi Spear of Death ya. Waduh, ya Bahaya. karena ada pilihannya kan SOD itu kan. Kayak kita nggak perlu muncul kok di sana. Meskipun ada gambar bayangannya Moskov. Pilihannya mau main aman apa FYP lagi? Waduh, jangan. Lama dibahasnya nanti ya. Bisa 1 season, tapi War X akhirnya selesai untuk Albert. Dan ini cukup standar dari sisi goldnya, karena mereka memang saling kejar-mengejar satu sama lain. Yep. Lebih ke decision dari tim fight-nya, karena Darren kita punya level juga, jadi ini cukup menguntungkan untuk Regi sebenarnya. Yep, wait, itu dia middle strike-nya. Bahkan sekarang sudah diseleda. Namun untuk kali ini pertempuran kembali terjadi dari Abi, di mana King-nya pun malah menjadi korban. Tidak ada pertukaran sama sekali sejauh ini. Targetnya menuju ke arah Rins, tapi Rins punya Purify. Yep. Itu yang akhirnya Tsunami Slam-nya pun gagal untuk bisa dibentangkan. Sampai akhirnya justru Ki yang harus kehilangan nyawa. Oke, ditukarkan dengan Ki memang ya. Dan so far sih dari EVOS-nya mereka masih sanggup untuk memberikan perlawanan. Tapi mereka harus hati-hati nih. Karena lambat laun dengan Kimi yang sudah punya item kedua. Sky Pierce yang selesai. Mungkin sudah waktunya untuk Toy juga ini bisa mulai join team fight. Dan bahkan lane-nya dia yang lebih sering dibantu sekarang. Yap, oke. Dan untuk kali ini sepertinya akan ada sebuah strategi begitu baik, tapi Suelo mencoba untuk bisa mengamankan diri terlebih dahulu, dan juga Reginya tertinggal sendirian. Akan seperti apa lagi dengan Shadow Kill, udah langsung dikeluarkan, selesai Regi. Kekurangan dari playernya. Akan seperti apa, hehe. Apa yang terjadi? Bahkan Tsunami Slam dikeluarkan, tapi tidak ada pull up damage. Dairan selamat. Suelo sendirian mencoba dari jauh, tapi masih gagal. Cukup berani. No perfect turtle untuk Albert. Berhasil untuk diamankan juga oleh Sun Sujin. Tapi oke. Heki, apa yang terjadi dengan Heki? Tertangkap basah, Spear of Destruction dikeluarkan. Akankah berpindah tempatnya mereka sekarang? Udah siap untuk bisa teleportation. Bahkan Erlan! Bisakah Erlan selamat kembali? Keuntungan kali ini milik Aranju. Tapi ternyata di bagian belakang ada sebuah sandwich gaping yang dilakukan, dan pertempuran terjadi Fish Crack. Langsung berdina itu semuanya. Albertnya down. Maka sekarang Suelo mencoba untuk bisa mengantarkan damage media. Didapatkan oleh Regi. Regi EXP laner Edith Maniac berhasil untuk didapatkan, dan ternyata diversion curian juga tidak kalah aktif Om. Serangan double layer yang terjadi tadi. Layer pertama dilakukan oleh RRQ, layer yang kedua datang juga dengan diversion yang sangat mulus sekali. Primal Wrath dari Regi mendatangkan maniak buat dia, dan kita bisa tahu Erlan tidak masuk memang dengan Spear of Destruction-nya, tapi dia yang dikejar dan di belakangnya juga disusul dengan pemain-pemain dari EVOS yang lain untuk melakukan team fight. Dan Reginya bebas. Keluar dengan Primal Wrath-nya, damage yang diberikan juga sangat besar. Maniac akhirnya bisa disumbangkan oleh Regi. Wow, Maniac loh, Edith loh ini. Hal yang cukup rare kita temukan. Tapi keuntungan yang bisa dipegang sama RRQ masih belum tersusul ya. Keadaannya juga masih dipegang dengan hancurnya turret-turret. Sementara ya balik lagi, Erlan punya PR yang cukup banyak juga. Dia harus ngejalanin lane-nya. Apalagi dia harus kehadiran tamu yang tadi undang secara dadakan juga kan. Masalahnya kan Erlannya biasanya bertamu. Sekarang dia yang disatroni. Dia yang disatroni sekarang. Karena ada Loyi juga. Oke. Dari item per item pun ini yang bahaya sebenarnya adalah jangan sampai Toy-nya juga menyelesaikan item ketiga dia. Segera menuju ke Holy Crystal. Ya, untuk Toy. Itu akan sangat berbahaya kalau sampai sudah pegang dari Holy Crystal-nya. Oke. Dan Lord pertama sudah muncul juga. Setup telah dilakukan oleh RRQ, sementara akankah ada kontes dari EVOS? Karena Regi bakal dimakan dulu sih kayak tadi. Agak sedikit sulit. Dan Glorious Parway dikeluarkan, Lordnya gratis. Milik RRQ. Yap. Dan again ya dari Ki, kalau misalkan dia juga ngebuka
dari Tsunami Slam, dia harus memastikan dua Purify ini gak ada. Yep. Ataupun kalau misalkan emang ngedapetin satu inisiasi yang sukses, dipastikan juga follow up-nya ada Om. Karena kayaknya follow up-nya agak lumayan minim untuk instant burst. Ya mungkin dari follow up-nya yang dilakukan adalah chain CC. Ini buat EVOS ya. Kayak kalau mereka nabrak ya onward dan Reggie juga harus siap untuk menampung dari Tsunami Slam tadi. Oke. Aduh, Holy Crystal udah selesai lagi. Wah ini dia 3 item yang berbahaya ya. Aduh, sakit banget dan Erlan sudah merasakan akibatnya. Dan apakah ini akan menjadi kesuksesan perdana ya buat tim di gold lane juga? Yep. Masih pressure cukup besar. Traction Pulse-nya nggak kena ke arah siapapun. Sementara Regi mencoba untuk bisa maju dan juga mendorong mundur pemain dari RRQ. Oke, masih cukup aman kali ini. EVOS masih mempertahankan inner turret mereka dengan cukup baik. Yap. Sementara tapi tidak dengan adanya purple buff yang sudah mulai di-engage. Oke, purple buff-nya kini menjadi milik dari RRQ kembali. Oke, tapi sepertinya ada ancang-ancang. Yap, itu dia. Ada sebuah pergerakan dan Ki berhasil untuk bisa menebak itu semuanya. Lagi, tidak ada yang bisa diangkat karena Purify yang sudah dikeluarkan oleh Rins. Oke, Purify ya. Dan sebenarnya awareness dari Ki juga udah bagus banget ya. Bagus banget itu. Bagus banget ya mendeteksi adanya pergerakan di sana. Namun sayangnya again Purify yang gagal untuk bisa Waduh, membuat Yep, inisiasinya Traction sukses. Pulse-nya dan Ki kembali berhasil selamat. Ya mungkin permasalahan dari EVOS adalah tidak ada yang bisa men-trigger Purify. Jadi kelihatan Yap. sangat bebas sekali dan hanya Ki yang bisa men-trigger. Dan ketika di-trigger pun Tsunami Slam akan terbuang sia-sia. Itu minimal Spear of Misery ya. Ya, tapi jarang kan kayak dia Tapi pasti nunggu di susah ya. belakang, bener. Bener. Oke, inner turret udah mulai hancur juga. Inner middle turret bakal coba untuk dipertahankan bagaimanapun itu agar tidak terleluasakan lagi ya. Bagaimana diversion play. Tapi Itu dia, Glass Pathway tadi udah langsung dikeluarkan. Mereka mencoba untuk bisa mendorong mundur pemain di pos dan berhasil mendapatkan inner turret di area mid. cukup ya mungkin dari inner turretnya aja. 3 base turret sekarang sudah mulai terekspos dan RRQ juga nggak mau terlalu terburu-buru. Dengan 4.000 gold lead yang sekarang mereka pegang, mereka nggak yang langsung ngasih pressure terus-terusan. Mereka lebih ke maintain lagi, mundur lagi, setup ulang lagi. Yap, dan mencari untuk item toy berikutnya ya. Ya. Divine Glaive bisa dituju untuk toy setelah memiliki Holy Crystal juga. Dari sisi keunggulan kita bisa tahu ya, bahkan dari Sutsujinnya juga ini sangat sulit untuk bisa ditangkap. Karena secara untuk single targetnya kalau memang dipersiapkan untuk Sutsujin, Purify gak ada yang trigger. Yang jadi case-nya ya kapan nih bisa di-trigger juga. Yep, Regi sendirian akan nge-deploy dan Fixer kalau langsung dikeluarkan ini dia. Akan seperti apa? Mau tidak mau nih barusan Regi. Ya flickernya yang terpaksa dikeluarkan. Tapi diversion Yap, di sementara Ki. Akankah ada sebuah follow up damage tapi Konsil terlihat dan berhasil untuk bisa membanting ke arah Jaira di mana mereka berhasil mendapatkan langsung ke arah Jaira. Albert. Tapi Albertnya malah terjebak sendirian dan Albertnya pun langsung menghilang. Jaira ditukar Albert Oke, Darren tukar Albert ini hal yang tidak worth tentunya. dan ada Lord. Iya, masalahnya nggak ada sang pemegang Retribution juga dan ini memupuskan upaya EVOS untuk bisa melakukan kontes tapi Glorious Pathway. Wah ini dia Glorious Pathway, Swallow mendadak berubah. Erlan dari bagian belakang free untuk bisa mengantarkan damage-nya dan berhasilkan mereka untuk bisa menghancurkan di mana hidupnya pun sekarang udah langsung Regi. lenyap. Tapi Sutsujin satu terakhir dan Spear of Destruction. Erlan double kill dan membuat Sutsujin terkapar. Dan itu dia Spear of Destruction yang akhirnya membuat dari RRQ kehilangan Sutsujin. Shutdown yang mahal ini menjadi tabungan yang pecah untuk Erlan. Yap, tapi jangan lupakan tadi yang bisa melakukan zoning juga terhadap Toy. Ada Regi di sana. Regi sih. Efek zoning dari dia yang akhirnya membuat damage dari Toy ini tidak ke teman-teman yang lain. Yap. Yap, secara ya, item dari Toy ini sudah hampir jadi secara sepenuhnya. Divine Glaive baru selesai, tapi power of Retribution dipegang EVOS. Oke. Berlima tanpa ada gangguan. Tapi sekarang ada Spear of Destruction ataupun dari sebuah bantingan. Tsunami Slam yang begitu indah. Dan Regi pun lenyap, akankah mereka mundur? Namun sekarang Swallow masih berhasil selamat. Hanya ada Regi yang menjadi korban. Regi tumbang, Lord Slamnya bisa bagus banget. didapetin iya dan juga wave atasnya yang udah harus coba di-maintain dulu sama RRQ. Keuntungan yang mereka tabung tadi seketika sudah mulai dipersempit jaraknya oleh EVOS Om. Iya, sangat sinar sekali ya. Karena dengan Lord yang didapatkan RQ tadi, Lord yang pertama, mereka masih gagal loh buat Iya. mendapatkan ya pecahin shieldnya aja enggak tadi. Buat di bagian base turretnya ya. Dan mid turret masih terjaga bagi RRQ. Lordnya juga tidak di cover sama sekali. Harusnya akan menjadi fast clearance bagi RRQ juga. Karena dengan tumbangnya Regi ini gak ada yang bisa melakukan zoning dari EVOS-nya. So ya ini dia dari kondisi yang reset dan mid outer yang sedang diupayakan diambil nih untuk EVOS. Oke. Erlan masih selamat. Oke, Erlan kena Traction Pulse juga masih bisa menghindar ya dengan Abyss Walk-nya dia. Dan wear dari EVOS juga udah lumayan tinggi ya. Wih, Regi. Nah, karena ngeri sih dari
diversion play-nya Rins ini. Mhm. Tapi masalahnya sekarang keadaannya juga udah mulai diseimbangi sama EVOS. Walaupun outer middle turret yang mahal ini masih mereka keep. Wah, diajak perang lagi nih. Oke, mereka dipaksa mundur. Glorious Pathway langsung dibuka Dairon. Siapa targetnya kali ini? Oke, masih belum ada ya. Cicil-cicil saja dari arah kejauhan juga dan Swallow harus mundur terlebih dahulu. Akankah satu buah Glorious Pathway ini menjadi best option untuk di IMU terhadap Valentino? Iya, itu kayaknya best option sih kalau mereka mau ngambil ya. Karena kalau yang injak pun di atasnya ada Idok. Atau bahkan kalau kena Toy nih, karena Toy dia menggunakan dari Purify-nya. Untuk escape dari sana agak sulit. Soalnya kalau diversion bisa jadi Ya, pisau bermata dua ya. betul. Sama kan Arcus sekarang lagi main pisau bermata dua. Sama sih sebenarnya. Ada diversion yang salah, menginjak di 15 menitan ini mid game. Bisa flop nanti buat Arcus. Yap. Dan satu lagi Bloodwing dari Toy udah selesai. Udah Full full item. item nih Toynya, tinggal gimana caranya ngejaga Toy ini untuk bisa freeze. Ya. Karena so far kita lihat dari EVOS mereka bisa nahan ya. 2 Radiant Armor yang sudah dipakai ada di Ki, terus juga masih ada di Regi tadi, membuat mereka sustain untuk di lini depannya seperti yang kalian lihat sekarang. Kata beton defense buat Magicnya cukup terjaga, dan so far memang ya dari Reginya ya, dengan full defense range ini akan bisa memberikan damage yang besar dan maksimal. Whip. Kaget kita. Dipukul mundur ya. Yep. Nancep deh di situ. Oke, tapi untuk asuransinya juga secara frontliner ini RRQ mereka punya high loss.